Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi Continuous Improvement Through Iteration. Penjelasan ini akan menguraikan perihal iterasi desain dalam meningkatkan user experience. Iterasi desain dapat berguna sebagai rapid resolution untuk menyelesaikan kesalahpahaman di dalam pengembangan produk oleh tim, dengan tujuan dibuatnya produk itu sendiri. Oleh karena itu, pertama-tama, mari kita kulik lebih dalam mengenai apa itu iterasi desain. Iterasi desain merupakan proses berulang dalam mengembangkan desain user interface dan user experience yang melibatkan pengujian, evaluasi, dan perbaikan berdasarkan feedback dari pengguna dan tujuan desain itu sendiri. Ini merupakan pendekatan yang umum digunakan oleh UI/UX designer untuk memastikan bahwa desain akhir menghasilkan user experience yang baik. Dalam siklus desain UI/UX, iterasi bersifat pengulangan karena dapat membuat desain lebih baik, dan pada akhirnya, tim UI/UX designer mengetahui desain seperti apa yang pengguna butuhkan. Dalam metodologi desain yang umum digunakan, yakni user-centered design dan user-oriented design, iterasi desain UI/UX merupakan tahap yang berulang dalam seluruh proses desain. Iterasi desain tidak terbatas pada satu tahap tertentu, melainkan melintasi beberapa tahap proses desain. Ini memungkinkan perancang untuk secara berkelanjutan memperbaiki, menguji, dan mengoptimalkan desain berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Adapun beberapa manfaat utama dari iterasi desain UI/UX dalam pengembangan situs atau aplikasi, yakni antara lain adalah: yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna. Iterasi desain memungkinkan perancang untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan melakukan pengujian dan mendengarkan umpan balik pengguna, perancang dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan membuat perbaikan yang diperlukan. Ini membantu menciptakan desain yang lebih intuitif, mudah digunakan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah meminimalkan risiko kesalahan. Dengan melakukan iterasi desain, kesalahan dan kekurangan dalam desain dapat terdeteksi dan diperbaiki sebelum produk akhir diluncurkan. Hal ini membantu meminimalkan risiko kesalahan yang dapat berdampak negatif pada pengalaman pengguna, citra brand tersebut, ataupun pada titik kepuasan pengguna. Manfaat yang ketiga adalah penyesuaian dengan kebutuhan pengguna yang senantiasa berubah. Kebutuhan pengguna dapat berubah seiring waktu, dan iterasi desain memungkinkan perancang untuk menyesuaikan desain dengan perubahan tersebut. Dengan melakukan evaluasi terus-menerus dan memperbaiki desain, perancang dapat memastikan bahwa produk tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna saat ini. Manfaat yang keempat adalah peningkatan kinerja bisnis. Desain UI/UX yang baik dapat berdampak langsung pada kinerja bisnis. Dengan melakukan iterasi desain, perancang dapat meningkatkan konversi, retensi pengguna, dan juga tentunya kepuasan pelanggan. Desain yang lebih baik juga dapat membantu membedakan produk dari pesaing dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Manfaat yang kelima adalah peningkatan inovasi. Iterasi desain memungkinkan perancang untuk terus mencoba hal baru dan melakukan eksperimen. Dengan menguji dan menerapkan ide-ide baru, perancang dapat menemukan solusi inovatif yang memecahkan masalah pengguna dengan cara yang lebih baik. Ini membantu mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan meningkatkan daya saing bisnis. Manfaat yang keenam adalah pengurangan biaya dan waktu. Meskipun iterasi desain membutuhkan waktu dan usaha tambahan, pada akhirnya ini dapat mengurangi biaya dan waktu dalam pengembangan produk. Dengan mendeteksi masalah dan membuat perbaikan sejak dini, kita dapat mengurangi risiko perluasan masalah yang lebih besar di tahap selanjutnya. Hal ini dapat menghemat biaya dan waktu yang terkait dengan perubahan yang harus dilakukan nanti dalam siklus pengembangan. Lalu, bagaimanakah proses iterasi desain itu sendiri dalam situs atau aplikasi? Proses iterasi desain UI/UX pada situs atau aplikasi melibatkan beberapa langkah yang berulang-ulang untuk mengidentifikasi, menguji, dan memperbaiki desain. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses iterasi desain UI/UX. Tahap pertama adalah penelitian dan pemahaman. Langkah pertama adalah melakukan penelitian pengguna yang komprehensif
untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan tujuan pengguna. Hal ini melibatkan pengumpulan data tentang target audience, analisis pesaing, dan juga memahami konteks penggunaan. Lalu tahap kedua adalah perancangan awal atau initial design. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penelitian, perancang membuat rancangan awal user interface dan juga user experience. Rancangan ini dapat berupa sketsa, wireframe, atau prototipe kasar yang menggambarkan struktur dan tata letak elemen desain. Tahap ketiga adalah pengujian pengguna atau user testing. Rancangan awal diuji dengan melibatkan pengguna yang mewakili target audience. Pengujian pengguna membantu mengidentifikasi masalah, kesulitan, dan kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi. Pengguna memberikan umpan balik yang berharga tentang pengalaman mereka menggunakan situs atau aplikasi. Tahap keempat adalah evaluasi dan analisis. Hasil pengujian pengguna dievaluasi dan dianalisis secara menyeluruh. Perancang menganalisis umpan balik, masalah yang diidentifikasi, dan data pengujian untuk mengidentifikasi area perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam desain. Metrik penggunaan dan alat analisis lainnya juga digunakan untuk menilai kinerja desain. Tahap kelima adalah perbaikan dan peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, perancang melakukan perbaikan pada desain. Mereka dapat mengubah tata letak, meningkatkan navigasi, memperbaiki responsivitas, mengoptimalkan alur pengguna, atau membuat perubahan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tahap keenam adalah pengujian ulang atau retesting. Setelah melakukan perbaikan, desain yang diperbarui diuji kembali dengan pengguna. Pengujian ulang membantu memverifikasi apakah perubahan yang dilakukan telah menghasilkan perbaikan yang diinginkan dalam pengalaman pengguna. Pengujian ulang juga membantu mengidentifikasi masalah baru yang mungkin timbul setelah perubahan dilakukan. Dan langkah ketujuh adalah iterasi lanjutan. Proses iterasi berulang berlanjut dengan melakukan langkah-langkah di atas. Setiap iterasi melibatkan pengujian, evaluasi, perbaikan, dan pengujian ulang yang berkelanjutan. Proses ini terus berulang hingga desain mencapai tingkat yang diinginkan dalam hal pengalaman pengguna dan juga tujuan bisnis. Akan tetapi, di sini penting untuk diingat bahwa proses iterasi desain UI UX tidak harus sekuensial atau berurutan, dan bisa saja melibatkan langkah-langkah yang tumpang tindih. Tim desain seringkali bekerja dalam siklus iteratif yang terus berulang untuk terus memperbaiki dan mengembangkan desain secara bertahap dan juga terus-menerus. Mari kita membahas proses iterasi desain pada sebuah aplikasi parkir. Berikut adalah contoh penerapan iterasi desain UI UX pada aplikasi parkir supaya pengguna dapat mendapatkan parkir dengan mudah. Yang pertama, pada tahap penelitian dan pemahaman. Tim desain melakukan penelitian tentang kebutuhan pengguna dalam hal parkir, tantangan yang mereka hadapi, dan harapan mereka tentang aplikasi parkir. Mereka melakukan survei pengguna untuk memahami preferensi dan kebiasaan pengguna terkait parkir. Ketika perancangan konsep awal, berdasarkan penelitian, tim desain menciptakan wireframe awal yang menampilkan antarmuka pengguna dengan elemen utama seperti pencarian lokasi parkir, reservasi tepat, dan juga pembayaran. Lalu pada tahap pengujian dan evaluasi pengguna, tim desain menguji wireframe awal dengan sekelompok pengguna potensial. Pengguna memberikan umpan balik tentang kejelasan navigasi, keterbacaan informasi, kenyamanan penggunaan, dan juga kebutuhan tambahan. Pada tahap keempat, yakni perbaikan dan peningkatan, berdasarkan feedback pengguna, tim desain memperbaiki tata letak, icon, tombol, dan juga fitur aplikasi parkir. Mereka memperbaharui wireframe dan juga membuat prototipe yang lebih responsif dan juga intuitif. Pada tahap pengujian ulang dan validasi, prototipe ini diperbarui diuji ulang dengan sekelompok pengguna yang berbeda. Tim desain memvalidasi apakah perbaikan yang dilakukan telah memperbaiki masalah yang diidentifikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah iterasi lanjutan. Proses pengujian, evaluasi, dan perbaikan dilakukan dalam iterasi berulang. Tim desain terus mengumpulkan umpan balik dan melakukan perbaikan tambahan sesuai kebutuhan. Tahap akhir adalah peluncuran dan pemantauan. Setelah iterasi yang memadai dilakukan, aplikasi parkir diluncurkan ke pasar. Tim desain terus memantau penggunaan aplikasi, mengumpulkan berbagai feedback,
dan melakukan perubahan iteratif untuk memastikan aplikasi tetap memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan pengalaman parkir yang mudah. Proses iterasi desain ini memungkinkan tim desain aplikasi parkir untuk terus meningkatkan kinerjanya dan memenuhi harapan pengguna dengan lebih baik seiring berjalannya waktu. Penggunaan pengujian pengguna dan feedback memainkan peran penting dalam membimbing perbaikan dan juga meningkatkan aplikasi parkir tersebut. Saat melakukan iterasi desain UI UX sebuah situs atau aplikasi, ada beberapa hal yang perlu dihindari agar proses dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya akan optimal. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama adalah tidak mengumpulkan feedback pengguna. Mengabaikan pendapat dan pengalaman pengguna dapat mengarah pada desain yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Pastikanlah untuk terus mengumpulkan umpan balik pengguna secara sistematis melalui pengujian pengguna dan survei, serta mempertimbangkan feedback tersebut dalam proses iterasi desain. Yang kedua adalah tidak melakukan penelitian yang cukup. Kurangnya penelitian awal dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang target audience, tujuan bisnis, dan juga konteks penggunaan. Lakukanlah penelitian yang komprehensif sebelum memulai proses iterasi untuk memastikan desain berdasarkan pemahaman yang kuat. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan data dan analitik. Mengumpulkan data penggunaan, data analitik, dan menganalisisnya adalah bagian penting dari iterasi desain. Data dan analitik memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs atau aplikasi, masalah yang muncul, dan juga peluang untuk perbaikan. Jangan pernah mengabaikan data tersebut dalam proses iterasi. Hal yang perlu dihindari yang keempat adalah tidak memiliki fokus yang jelas. Penting untuk memiliki tujuan dan fokus yang jelas dalam setiap iterasi desain. Jangan mencoba memperbaiki atau mengubah terlalu banyak hal sekaligus. Tentukan area prioritas yang perlu ditingkatkan dan fokus pada perbaikan tersebut dalam iterasi tersebut. Yang kelima adalah tidak melibatkan seluruh tim yang relevan. Iterasi desain UI UX melibatkan kolaborasi tim yang meliputi perancang, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Pastikan semua pihak yang terlibat dalam proses iterasi dan mendapatkan umpan balik mereka untuk memastikan desain akhir yang lebih baik. Yang keenam adalah tidak melakukan pengujian pengguna secara teratur. Pengujian pengguna adalah komponen penting dalam iterasi desain. Jangan mengabaikan pengujian pengguna secara teratur dan hanya mengandalkan asumsi atau pendapat secara internal. Melibatkan pengguna dalam setiap iterasi akan membantu mengidentifikasi masalah dan memberikan wawasan berharga untuk perbaikan desain. Hal yang perlu dihindari ketujuh adalah tidak memberikan cukup waktu untuk setiap iterasi. Iterasi desain membutuhkan waktu yang cukup untuk melibatkan pengguna, menganalisis data, dan melakukan perubahan desain. Jangan terburu-buru atau mengabaikan waktu yang dibutuhkan untuk setiap iterasi. Berikan cukup waktu untuk merancang, menguji, dan memperbaiki desain dengan cermat. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, proses iterasi desain UI UX dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan desain yang lebih baik. Kesimpulannya, iterasi desain UI UX merupakan kunci utama dalam desain. Karena proses iterasi atau pengulangan yang terus-menerus dalam desain UI UX sangat penting dan juga kritis dalam mencapai hasil desain yang optimal. Dalam desain UI UX, iterasi mengacu pada siklus berulang yang melibatkan pengujian, evaluasi, perbaikan, dan pengujian ulang terhadap desain yang sedang dikembangkan. Setiap iterasi membawa pemahaman baru, feedback pengguna, dan wawasan untuk memperbaiki desain yang ada. Dengan setiap iterasi, desain diperbarui, diperbaiki, dan ditingkatkan secara bertahap, hingga mencapai tingkat kepuasan pengguna yang tinggi. Proses iterasi desain UI UX memungkinkan perancang untuk mendekati solusi desain yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menguji desain awal, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan feedback pengguna, dan juga melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan setiap iterasi, perancang dapat menghilangkan kelemahan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengoptimalkan desain hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui iterasi yang berulang, desain UI UX dapat menjadi lebih intuitif, efisien, mudah digunakan, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Dengan kata lain, iterasi desain UI UX menjadi kunci utama karena memungkinkan perancang untuk terus meningkatkan desain,
mengatasi masalah, dan mencapai solusi yang optimal yang memadai dan juga memuaskan pengguna. Kesimpulan tersebut menutup penjelasan saya dengan materi continuous improvement through iteration ini. Oleh karena itu, saya Dika, pamit undur diri.